Inilah langit-langit yang dibangun di dalam hutan belantara. Seorang wanita menemukan sebuah tempat yang sangat baik menurut Feng Shui. Dia menebang dan mengolah kayu sendiri selama proses tersebut. Dia berhasil membangun sebuah pondok kayu yang nyaman dan layak huni. Tempat ini juga merupakan lokasi memancing yang sangat baik. Ditambah dengan pemasangan turbin air untuk menyelesaikan pembangkit listrik. Seseorang bisa tinggal di sini pada malam hari tanpa rasa takut. Xiao Qing biasanya suka berkemah di alam terbuka. Namun, itu berada cukup jauh dari desa. Ada sebuah tempat yang sangat baik menurut Feng Shui yang terlihat sangat nyaman. Ketika ditemukan sebelumnya, hanya membersihkan pohon-pohon di sekitarnya secara sederhana. Kali ini dia mempersiapkan segalanya dengan baik. Pertama, dia mengangkut kayu yang dapat digunakan ke atas. Mempertimbangkan lokasi pembangunan pondok kayu. Dia mulai dengan membuat alur pada bambu. Dan memasukkan kayu untuk menyelesaikan pembuatan perangkat sederhana. Dengan cara ini, dengan menggabungkan kekuatan tarik tali, dia bisa mengangkat kayu di bawah ke atas. Untuk mengatasi masalah pembangunan pondok kayu dengan rentang yang begitu besar, dia dengan cepat mencari lokasi yang baik. Dia menggunakan 2 batang kayu sebagai struktur penyangga. Mengenai susunan rangka di atas, dalam lingkungan seperti ini, bambu adalah salah satu bahan berkualitas terbaik yang dipilih. Setelah diproses sesuai ukuran, kemudian diletakkan di atas balok. Titik sambung juga harus diikat dengan kawat. Tempat ini dapat digunakan sebagai lantai. Namun, bagaimana cara membangun kerangka rumah kayu? Tekan tombol B untuk membuka ransel. Setelah dirakit, pasang baterai. Jangan lihat gergaji listrik ini kecil. Memotong pohon besar ini masih sangat cukup. Sepertinya daya cukup, sangat berguna. Setelah berhasil memotong, harus memotongnya sesuai ukuran menjadi segmen kecil. Ditambah dengan kombinasi yang sempurna dengan alat tradisional. Memotong dengan garis ketat tidak ada yang terlewat. Membangun kerangka utama rumah kayu cukup sederhana. Hanya saja, perlu menyiapkan banyak papan untuk membangun dinding. Meskipun gergaji listrik kecil ini bertenaga, namun, hanya memproses beberapa papan ini sudah membuatnya merasa lelah. Setelah menetap, sepertinya bisa mempertimbangkan untuk menggunakan gergaji mesin, agar dapat dengan cepat membangun kerangka utama rumah kayu. 3 batang kayu dipasang sebagai tulang punggung. Meskipun hujan mempengaruhi efisiensi konstruksi, namun setelah penempatan 2 lapisan tulang punggung, di atasnya ditambahkan papan kayu. Tidak menyangka, belum selesai dibangun, tetangga sudah datang membantu. Untungnya, Xiao Qing sekarang tidak merasa lapar. Dia hanya ingin cepat menyelesaikan lantai rumah kayunya. Ditambah dengan pembangunan sederhana menggunakan bambu. Malam ini kita tidur seadanya dulu. Dengan ditemani anjing. Jadi tidak begitu takut dengan hantu. Maka keesokan harinya, setelah merapikan barang-barang, dia akan menyelesaikan sisa lantai. Hari yang cerah. Setelah menarik garis, dia dengan cepat memotong tepi lantai agar rata. Dengan cepat, pembangunan tiang rumah kayu pun segera dimulai. Membuat alur pada tulang punggung sesuai titik lokasi. Selanjutnya, memproses beberapa batang kayu untuk membangun tiang. Sambil memandang kayu di depannya, beberapa harus terlebih dahulu dikupas kulitnya. Ditambah dengan pengalaman profesional selama 2,5 tahun setelah kuliah, Xiao Qing sangat mahir dalam pengolahan kayu. Dulu, menggerakkan mouse bisa memakan waktu beberapa hari. Sekarang, memproses 1 kepala, bahkan sudah agak sulit tersenyum. Ratusan batang dipukul. Baru setelah itu, kepala dan kaki tiang selesai diproses. Belum lagi, saat dimasukkan, itu cukup pas. Selanjutnya, letakkan balok kayu untuk mengikat, membentuk sebuah kerangka yang kokoh. Di atas, dipasanglah sebuah tiang pendek. Meskipun struktur kayu setelah dirakit sangat kokoh, namun, tanpa penguatan paku tetap membuatnya khawatir. Ditambah lagi, setiap sambungan diikat dengan kawat. Di atas, ditutup dengan lapisan daun palma. Setelah merapikan tepiannya, Xiao Qing yang kelaparan sudah tidak tahan lagi. Dekat dengan aliran sungai banyak manfaatnya. Bukan karena tidak mampu membeli pancing, tapi, bambu lebih memiliki nilai harga yang wajar. Lalu menggali beberapa cacing di sekitar. Setelah duduk sekitar 10 menit, rasanya seperti sudah mendapatkan kail, tetapi hasilnya nol. Tapi untungnya pada kail kedua, dia berhasil menangkap ikan kecil. Seiring berjalannya waktu, hingga langit mulai gelap, Xiao Qing akhirnya menangkap bahan makanan untuk makan malam kecil. Pada malam yang hujan dan disertai petir, kenaikan air sungai tetap membuat seseorang merasa waspada. Pada pagi hari ketiga, tadi malam petir membuat anjing lari ketakutan. Tanpa anjing, Xiao Qing tidak berani menghabiskan malam sendirian di sini. Menenangkan anjing dengan baik. Hari ini perlu menyelesaikan dinding rumah kayu. Struktur rumah kecil tidak terlalu rumit. Xiao Qing memutuskan untuk membuat alur di kedua ujung kayu. Kombinasi sempurna antara pahat dan gergaji listrik. Kayu yang telah diproses terhubung dengan sempurna ke tiang. Ditambah dengan paku yang dipasang untuk mengikatnya dengan kuat ke lantai. Menutup dengan papan kayu sehingga tidak perlu khawatir tentang kestabilannya. Namun selain itu, untuk membuat keseluruhan struktur menjadi lebih kokoh,
dia juga melakukan penyesuaian kedua pada struktur bagian atas. Kemudian mencuci papan tersebut hingga bersih. Lalu mengatur papan itu dari satu sisi. Memasang dua paku di atas dan bawah agar kencang. Perlu diperhatikan bahwa bagian depan menyisakan ruang untuk pintu. Sisi kanan dan belakang menyisakan ruang untuk pembangunan jendela. Dari sini pemandangannya sangat nyaman. Namun, bagaimana cara membuat jendela dengan tinggi yang pas? Setelah berpikir matang, dia memutuskan untuk menyisakan dua jendela. Nanti kita akan membuka sebidang tanah untuk bercocok tanam. Pasti sangat menyenangkan. Dan pembuatan pintu juga perlu sedikit perencanaan. Setelah mengamankan engsel, baik dari segi ukuran maupun garis, bagi dia, itu sudah bisa memenuhi keinginan hatinya. Setelah itu dia memproses beberapa papan kecil, menggunakannya untuk membentuk kerangka jendela. Di luar, hujan kecil terus turun. Setelah memasang daun jendela yang dibuat, cuaca mulai membaik. Malam ini akhirnya tidak perlu khawatir tentang masalah petir dan hujan. Jadi, pada pagi hari keempat, Xiao Qing dengan cepat membangun sebuah ranjang tunggal dari papan. Jika kalian ingin bersama-sama, sepertinya kita hanya bisa memilih untuk tidur di lantai. Setelah membangun rumah kayu, hal utama yang dipikirkan Xiao Qing adalah pembangunan pagar. Tiang pagar dapat dipasang menggunakan gua batu. Kemudian, balok horizontal dibangun setelah membuat alur pada batang bambu. Dengan cara ini, membangun tiang vertikal jadi jauh lebih mudah. Saat ini, koefisien keamanan rumah kayu meningkat satu lagi. Namun, pagar di bagian depan rumah kayu, dia tidak ingin membangunnya dengan sembarangan. Setidaknya dalam hal desain pagar, harus ada perubahan. Pertama-tama, perlu membuat cetakan. Kemudian diolah sesuai garis panduan. Selanjutnya, dipasang satu persatu sesuai titik yang ditentukan. Mencari beberapa terobosan dalam kesederhanaan. Hasil setelah pembangunan terlihat jauh lebih nyaman. Dan pembangunan pagar yang tersisa juga dilakukan dengan cara yang sama. Akhirnya, gali yang perlu digali. Lingkari yang perlu dikelilingi. Kemudian, pergi mengumpulkan beberapa peralatan di sekitar. Ditambah dengan kombinasi daun palem yang sempurna. Karena kemarin hujan dan tidak bisa makan, kali ini dia sengaja melakukan beberapa penyesuaian. Digunakan untuk berteduh dari sinar matahari dan hujan, serta untuk memasak. Di bawahnya diisi dengan tanah dan dipadatkan. Jika menyalakan api, tidak perlu khawatir merusak struktur penahan berat. Dan memasak di sini juga sangat mudah. Setelah beberapa hari yang sibuk, akhirnya bisa berhenti sejenak untuk memasak dengan baik. Coba katakan, apakah hidup kecil ini nyaman atau tidak?